Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya lah kita semua beribadah, dan hanya kepadanya lah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan dan kekuatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita di subuh hari ini, kembali kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Pembahasan kita di subuh ini yaitu mengenai at-taqwa, ya, at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penggalan dari ayat yang ke-13 pada surah Al-Hujurat. Dalam penggalan ayat tersebut Allah menegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis manusia yang paling mulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling bertakwa. Tadi saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan, "Ana a'rafukum billah." Saya yang paling mengenal Allah. Wa akhsyakum lillah, dan saya yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat seseorang dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambahlah kemuliaannya. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari akhlak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu semakin rendahlah kemuliaannya. Jadi ukurannya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa merupakan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan ibadah.
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga di dalam Al-Qur'an ayat yang pertama kali memuat sapaan Allah kepada manusia, di surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang pertama kali memuat sapaan Allah, panggilan Allah kepada manusia. Allah memanggil semua manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa ibadah itu disyariatkan? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa asal katanya yaitu wiqayah, menjaga diri atau terpelihara. Maka orang yang bertakwa yaitu orang yang terpelihara dirinya di dunia dan di akhirat. Orang yang terpelihara dirinya di dunia, maka dia akan terhindar dari hijab. Dia tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia terpelihara di akhirat, maka ia akan terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika orang yang bertakwa itu terhindar dari hijab di dunia, maka dia akan mendapatkan taufik, dia akan mendapatkan ridho dari Allah, dan pada akhirnya husnul khatimah. Kemudian di akhirat nanti akan mendapatkan sawab, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan al-husna, mendapatkan balasan kebaikan, yaitu surga. Tidak hanya sebatas surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya itu adalah ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urgensinya ketakwaan. Setelah itu Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrah melanjutkan dengan menukil sebuah hadis. Haddatsana Abu Sa'id Al-Khudri qala, Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ausini, berikanlah wasiat kepada saya. Ini permintaan sahabat kepada Nabi, beri saya wasiat. Faqala, maka Nabi SAW kemudian bersabda, alaika bitaqwallah, fa innahu jima'u kulli khair. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa itulah yang menghimpun semua kebaikan. Wa alaika bil jihad, dan hendaklah engkau berjihad. Fa innahu rahbaniyatul muslim, karena jihad itulah rahbaniyahnya seorang muslim. Kemudian wa alaika bi zikrillah, dan hendaklah engkau berzikir. Fa innahu nurul laka, karena zikir itu adalah cahaya bagimu. Itu 3 wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertamanya Nabi, hendaklah bertakwa kepada Allah, karena takwa itu menghimpun semua kebaikan. Wasiat keduanya Nabi, hendaklah engkau berjihad, karena jihad itulah rahbaniyahnya seorang muslim. Kemudian wasiat yang ketiganya Nabi, hendaklah berzikir, karena zikir itu adalah cahaya. Tadi yang pertama, bertakwa karena takwa menghimpun semua kebaikan. Karena sekali lagi takwa itu wiqayah, bagaimana menjaga dan memelihara diri.
terjaga di dunia tidak terhijab dari Allah SWT, dan terjaga di akhirat sehingga tidak mendapatkan azab. Supaya kita terpelihara dari dua hal tersebut, tentu saja caranya adalah dengan imtisalu awamirillah, dengan melaksanakan perintahnya Allah, dan ijtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis takwa itu sudah menghimpun semua kebaikan. Perintahnya Allah dilaksanakan, larangannya kemudian ditinggalkan. Kemudian pesan keduanya Nabi, hendaklah berjihad. Saya pernah sampaikan bahwa jihad itu dua macam. Ada jihad fi sabilillah, itu yang banyak disebut di Al-Quran. Ada juga jihad fillah. Jihad fi sabilillah, berjihad di jalannya Allah. Jihad fillah, jihad menuju kepada Allah. Kalau jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, yaitu berjihad menghadapi al-adu al-khariji, musuh eksternal, musuh yang ada di luar diri kita. Tapi kalau jihad fillah, berjihad menuju Allah, yaitu berjihad menghadapi al-adu ad-dakhili, musuh internal yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Nah, pesan Nabi ini meliputi dua hal tadi. Berjihadlah di jalannya Allah, dan berjihadlah menuju kepada Allah, karena itulah rahbaniyahnya seorang muslim. Rahbaniyah dari kata rahba artinya khauf. Kemudian kata ini biasa digunakan untuk menunjukkan inqita, mengisolasi diri, mengkhususkan diri, memfokuskan diri kepada sesuatu. Sehingga misalnya nabi-nabi yang terdahulu itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengisolasi diri, memfokuskan diri dalam ibadah. Maka mereka disebut dengan rahib. Nah, rahibnya seorang muslim itu dengan cara jihad. Baik jihad menghadapi yang di luar diri, lebih-lebih jihad menghadapi yang di dalam diri kita sendiri. Untuk menopang kedua hal tadi, takwa dan jihad, maka dibutuhkan zikir. Zikir itulah yang akan mendatangkan cahaya. Nah, ini pesan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, sami'tu Anasan yaqulu. Beliau kemudian menukil hadis yang lain. Saya mendengar Anas, salah seorang sahabat Nabi SAW, berkata, qila ya Nabi Allah, man alu Muhammad? Wahai nabinya Allah, siapakah keluarganya Muhammad itu? Diman alu Muhammad, siapakah keluarganya Muhammad? Allahumma shalli alaihi wasallam. Qala, maka kemudian dijawab, kullu taqi. Keluarganya Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa. Jadi keluarga Nabi itu ada tiga macam. Ada keluarga dari segi nasab, dari segi keturunan. Kemudian ada keluarga dari segi agama, semua yang bertakwa. Itulah keluarganya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang menghimpun keduanya, mereka keturunannya Rasulullah SAW dan juga memiliki ketakwaan. Ini keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita ini meskipun dari segi nasab, misalnya bukan keturunan Nabi, tapi jika kita bertakwa, maka kita sudah termasuk dalam kelompok alu Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita ucapkan di dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alu Muhammad di situ bukan sebatas keluarga dari segi nasab, tapi kullu taqiyyin, semua orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sekali lagi sempurnanya kalau mereka adalah keturunan Rasulullah dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan keutamaan takwa itu. Fattaqwa jima'ul khairat.
Maka takwa itu menghimpun semua kebaikan-kebaikan. Wa hakikatu, dan hakikat dari takwa itu, hakikatul itqa, at-taharrus bi ta'atillahi min uqubati, yaitu berusaha maksimal menghindarkan diri dari siksanya Allah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian takwa ini bertahap. Yang paling mendasar, paling fundamental, aslu takwa ittiqaus syirki, yaitu menjauhi kemusyrikan. Nah, itu dulu yang paling pertama. Jauhi dulu kemusyrikan. Jadi semua i'tikad, semua ucapan, perbuatan yang mengandung kemusyrikan dijauhi. Itu takwa. Summa ba'da zalik, setelah itu meningkat, tidak sekedar menjauhi kemusyrikan, tapi ittiqaul ma'asi was sayyi'at, menjauhi maksiat dan keburukan. Karena tidak semua maksiat itu kemusyrikan. Semua kemusyrikan pasti maksiat, tapi tidak semua maksiat itu adalah kemusyrikan. Jadi tingkat keduanya takwa, yaitu menjauhi maksiat. Setelah yang pertama tadi menjauhi kemusyrikan. Summa ba'da zalik, kemudian setelah itu ittiqaus syubhat, jauhilah hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar-samar. Kalau kemusyrikan jelas, maksiat jelas. Sekarang hal-hal yang samar-samar pun, yang meragukan, itu juga seyogianya dijauhi, dihindari. Nah, itu ketakwaan yang ketiga. Lalu yang keempat, summa ba'da zalika tarkul fadalat, menjauhi sikap berlebih-lebihan, perkataan berlebih-lebihan, meskipun itu sesuatu yang mubah. Jadi hal yang boleh pun dalam agama kita jauhi kalau itu berlebih-lebihan. Inilah yang disebut dengan lagwun, ya, lagwun, perbuatan yang boleh tapi sia-sia karena berlebih-lebihan. Dan ini akan mempengaruhi kekhusyuan di dalam salat. Sehingga di surah Al-Mu'minun itu disebutkan secara berurutan. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang bisa berpaling dari hal-hal yang sia-sia, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Bukan dosa, Pak, tapi fadalat, berlebih-lebihan. Itu 4 tingkatannya. Yang pertama, jauhi kemusyrikan. Yang kedua, jauhi maksiat meskipun bukan kemusyrikan. Yang ketiga, jauhi hal-hal yang samar-samar. Dan yang keempat, jauhi hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh tapi sudah berlebih-lebihan di dalamnya. Jemaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrah melanjutkan, wa sami'tu al-ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu yaqulu, saya juga mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah merahmatinya. Saya berkali-kali sampaikan, Abu Ali Ad-Daqqaq adalah guru yang paling dekat dengan Imam Al-Qushairi. Bukan hanya guru tapi juga mertua beliau. Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, berkata, walikulli qismin min dzalika bab, dan tiap-tiap dari 4 bagian tadi itu ada pembahasannya yang tersendiri. Wa jaa fi tafsir qaulihi azza wa jalla, lalu kemudian dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala terdapat penjelasan. Firman Allah yang dimaksud di sini surah Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ada 2 redaksi dalam Al-Quran yang terkesan berbeda penekanannya. Ada ayat yang memerintahkan fattaqullaha mastata'tum,
bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian. Kemudian ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kan tekanannya ini beda, Pak. Kalau yang pertama itu terkesan agak longgar lah, bertakwa sesuai kesanggupan. Tapi kalau ayat ini ketat, tegas, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ulama kita menjelaskan bahwa yang pertama tadi bertakwalah sesuai kesanggupan itu dalam proses. Ya, dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai kesanggupan. Tapi sasaran akhir yang dikehendaki adalah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Hasyr Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Lalu diulang lagi, wattaqullah, dan sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Ada prosesnya dan ada sasaran yang dikehendaki. Nah, ketika ayat ini ditafsirkan, beliau berkata, maksudnya adalah ayyuta'a fala yu'sa, agar Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Kemudian wa yuzkara fala tunsa, agar Allah itu diingat dan tidak pernah dilupakan. Wa yuskara fala yukfar, dan agar Allah itu selalu disyukuri dan tidak pernah diingkari. Selalu ditaati dalam sepanjang hidup, tidak pernah didurhakai. Kalau sudah bisa seperti itu, maka kita akan bisa bersalaman dengan malaikat. Karena para malaikat itu seperti itu sifatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, ayyuzkara fala yunsa, selalu mengingat Allah, tidak pernah melupakan Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingat Allah dalam seluruh hidupnya. Tidak pernah ada satu waktu pun di mana Rasulullah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis yang kadang-kadang disalahpahami sebagian orang, yaitu hadis atau riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW beberapa kali lupa di dalam salat. Pernah misalnya Nabi salat di siang hari, bisa jadi salat zuhur atau salat asar, baru 2 rakaat Nabi sudah salat. Ya, begitu juga pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, ada yang kemudian menjelaskan, oh Nabi juga kan manusia biasa, beliau juga biasa lupalah di dalam salatnya. Ya. Padahal sebetulnya lupanya Nabi dalam salat itu beda dengan lupa yang biasa kita alami di dalam salat kita. Penjelasannya seperti ini jamaah sekalian. Salat itu kan ibadah. Kemudian ada dunia yang sering membuat kita berpaling dari ibadah. Lalu dalam ibadah itu tujuannya apa? Tujuannya al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, yaitu Allah. Jadi tujuan utamanya itu bukan pada ibadah, tapi pada al-ma'bud. Nah, kalau kita ini manusia biasa, di dalam ibadah, dalam salat, kemudian kita lalai, itu karena apa? Penyebabnya karena dunia. Dunia yang membuat kita lalai dalam salat. Ada yang ingat pekerjaannya, ada yang ingat keluarganya, ya, ada yang ingat harta bendanya, aktivitasnya, pekerjaannya, kesibukannya. Itu semua yang membuat dia lalai dalam salat. Tapi kalau Rasulullah lupa dalam salat bukan karena dunia, tapi justru karena begitu fokusnya kepada al-ma'bud, kepada Allah. Karena begitu fokus kepada Allah, maka beliau kemudian bahkan terkadang lalai dalam ibadah itu. Karena Nabi tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak dengan hadis misalnya yang mengatakan bahwa jika ada yang bersalawat kepada Nabi,
Ya. Maka raddallahu ruhi, kata beliau, Allah kembalikan ruhku. Bukan berarti kembali di situ keluar masuk lagi, tapi yang dimaksud di situ adalah mengembalikan intibahnya Nabi, perhatiannya Nabi kepada umat. Ya. Karena terkadang begitu fokusnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang kemudian dalam tanda kutip membuat beliau tidak begitu memperhatikan umat ini. Nah, Allah kemudian kembalikan intibahnya, kembalikan kesadaran Nabi SAW. Ketika kembali, maka beliau kemudian kembali memperhatikan umatnya. Lalu bersyukur dan tidak pernah ingkar. Syukur dimulai dari satu, iktiraf di hati, pengakuan di hati. Semua nikmat datangnya hanya dari Allah saja. Tidak boleh kita menyandarkan perolehan nikmat kepada yang selain Allah. Ada yang dapat harta, Pak, jangan kita merasa bahwa harta itu karena kerja keras kita. Banyak orang yang bekerja lebih keras, tapi hartanya tidak sebanyak yang Bapak Ibu miliki. Kalau kita punya ilmu, jangan merasa karena hasil belajar kita. Banyak yang belajar lebih giat, ilmunya mungkin tidak sebanyak ilmu yang Bapak Ibu miliki. Kalau kita punya jabatan, jangan menyangka itu karena relasi, karena massa yang kita miliki. Nah, semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, sana bil lisan. Pujilah Allah dengan lisan kita. Ya. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, gunakan nikmat itu sebagai sarana dalam dua hal. Satu, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, sarana untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama. Terakhir, saya kutip satu bait lagi, satu paragraf lagi. Yaqulu Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah berkata, la mu'ina illallah. Tidak ada yang bisa memberi inayah kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Wala dalila illa Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk, dalil, mengantar kita kecuali Rasulullah. Wala zada illa taqwa. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa. Wala amala illa sabr. Dan tidak ada amal kecuali kesabaran. Ini pesan dari Sahal bin Abdullah. Satu, tidak ada yang memberi inayah kecuali Allah. Di dalam hidup ini ada namanya inayatullah, ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu dalam jangkauan hukum sebab akibat. Inayatullah di atasnya. Contoh yang sederhana. Kalau ada orang yang sakit, maka sunnatullahnya itu berobat. Tapi inayatullahnya kesembuhan. Nah, yang bisa memberikan inayah dalam bentuk kesembuhan itu hanya Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Maka orang yang sakit ketika dia ke dokter bukan mencari kesembuhan. Dia ke dokter itu untuk berobat. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah saja. Jadi jangan berniat ke dokter itu mau disembuhkan oleh dokter. Kita ke dokter untuk berobat. Yang memberi kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La syifaa illallah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja satu yang saya jelaskan dari perkataan Sahal bin Abdullah. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?